Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi Dan mempunyai salah satu mukjizat Nabi Isa, yaitu lahir tanpa adanya seorang ayah. Dalam Al-Quran ia disebutkan Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nama Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita kisah Nabi Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israel, dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. Yesus Kristus adalah nama yang umum digunakan umat Kristen untuk menyebutnya, sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yeshu Al-Masih. Kemudian ia diyakini mendapatkan gelar dari Allah dengan sebutan Rohullah dan Kalimatullah, karena Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah, jadilah, maka terciptalah Nabi Isa. Sedangkan gelar Ruhullah artinya ruh dari Allah, karena Nabi Isa langsung diciptakan oleh Allah dengan meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam binti Imran. Dalam Al-Quran tentang Nabi Isa dimulai dari kelahiran Siti Maryam sebagai putri dari Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Nabi Zakaria serta kelahiran Nabi Yahya. Kemudian Al-Quran menceritakan keajaiban kelahiran Nabi Isa sebagai anak Siti Maryam tanpa ayah. Dikisahkan pula bahwa selama Nabi Isa berada di dunia, ia tidak menikahi seorang wanita karena ia terlebih dahulu diangkat oleh Allah ke langit. Akan tetapi ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan menikah dengan salah satu umat Nabi Muhammad ketika beliau turun dari langit. Kejadian ini dikisahkan menjelang akhir zaman. Suatu hari Siti Maryam yang tengah menyendiri di sebuah tempat didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang pria. Siti Maryam pun kaget karena didatangi oleh seorang pria. Dia pun memanjatkan doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 18 yang artinya, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Kata Jibril sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19. Siti Maryam pun tak percaya mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Kemudian Siti Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan orang berzina." Kata Siti Maryam. Hari demi hari pun berlalu. Usia kandungan Siti Maryam semakin dekat pada hari kelahiran. Siti Maryam keluar dari daerah pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang dikandungnya. Siti Maryam semakin merasakan gerak bayi dalam kandungnya. Gerakannya semakin lama semakin kuat. Karena merasa sakit, Siti Maryam membaringkan diri. Pada saat itulah lahirlah seorang anak dari rahimnya. Bayi ini adalah Isa bin Maryam. Setelah melahirkan, Siti Maryam merasa lapar dan haus. Lalu ia menggoyang-goyangkan pohon kurma, lalu memakan buah kurma yang jatuh dan minum air sungai yang mengalir dekat pohon kurma, tepatnya bersandar. Ia bersyukur kepada Allah karena diberi kemudahan ketika melahirkan putranya. Tempat kelahiran Nabi Isa disebut Baitullah atau Bethlehem, yang berarti tempat lahir. Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Orang kampung berdatangan melihat putra Siti Maryam. Mereka mencemoohkan Siti Maryam karena membawa bayi tanpa ayah. Mereka menuduhnya berbuat zina, padahal Siti Maryam berasal dari keluarga baik-baik. Siti Maryam tidak menanggapi tuduhan itu, tetapi memberi isyarat kepada bayinya. Tiba-tiba bayinya menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Jawaban ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya. Orang Yerusalem mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan.
Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodos yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Herodes pun memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana jahat ini sampai ke telinga Siti Maryam. Oleh karena itu, Siti Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Siti Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun. Setelah Raja Herodes wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Mereka menetap di Nasirah atau Naserat. Sebutan Nasrani orang dari Nasirah, yakni pengikut Nabi Isa, berasal dari nama tempat ini. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Namun Nabi Isa tidak mengabulkannya. Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah, kata Nabi Isa. Mendengar jawaban ini, orang itu yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh. Lalu ia pun menghilang. Nabi Isa sadar bahwa yang menghampirinya itu adalah iblis yang berusaha menyesatkannya. Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena selamat dari godaan iblis. Tak lama kemudian, malaikat Jibril mendatanginya lalu menyampaikan tugas kenabian dan kerasulannya. Lantas Nabi Isa menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Injil, pembenaran kitab suci sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan nubuat tentang akan turutnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang disebut Ahmad. Kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu, ia berseru agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Nabi Isa berdakwah supaya mereka bertobat, yakni kembali ke jalan yang benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun dakwah Nabi Isa mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Lantas Nabi Isa menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya. Nabi Isa menerima tugas yang berat untuk mengemban amanah kenabian. Mengemban tugas kenabian tidaklah mudah dan menemui banyak tantangan. Pada saat itu, kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Dosa-dosa telah menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Lebih parahnya lagi, para pendeta tidak bisa diandalkan karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tak segan-segan mengubah ketentuan halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Beliau pun mulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Berita Nabi Isa mengajar agama diketahui oleh Raja Herodes. Dia tidak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan berbentuk burung. Kemudian dia meniup burung itu. Atas izin Allah, burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup dan terbang. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian itu. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Berkat izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikan seperti di tubuhnya sebelumnya. Para kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa. Beliau memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang. Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang gersang,
kering, serta panas. Masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Lantas Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah pun mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun. Lambat daun, dakwah Nabi Isa mendapat sambutan yang sangat besar. Semakin hari pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir dan para pendeta yang tidak terima akan dakwahan Nabi Isa. Rencana pun diatur sedemikian rupa. Tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan segera dilaporkan ke beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas pun berkhianat. Dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Hingga suatu ketika mereka mau masuk ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Yudas, kemudian Allah mengangkat Nabi Isa dan merubah wajah Yudas menyerupai Nabi Isa, hingga membuat tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas yang telah berkhianat, yang diubah wajahnya sehingga mirip dengan Nabi Isa. Karena sebelum penangkapan tentara Romawi, Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas pun penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan nafas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari kiamat kelak. Nabi Isa alaihissalam hingga kini masih hidup, dan hanya Allah saja yang tahu di mana Nabi Isa ditempatkan. Janji Allah pasti berlaku pada semua hambanya. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga dengan Nabi Isa. Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah akan mewafatkan Nabi Isa. Hanya Allah saja yang tahu di mana Nabi Isa akan diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa di dunia ini, kemudian akan mengalami kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini diteguhkan imannya, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya oleh Allah. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.